Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita senantiasa mengingatkan diri kita masing-masing untuk jangan lupa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya kenikmatan Allah itu teramat sangat banyak. Sehingga kalau tidak diingatkan, sementara hawa nafsu manusia itu seperti yang Allah katakan, innam nafsa la'ammaratun bisu wa ya'murukum bil fakhsya. Sesungguhnya nafsu itu sungguh sangat memerintahkan kepada kalian untuk berbuat jelek dan mengajak kalian untuk berbuat yang mesum. Berbuat jelek, ada suudzon, keluh kesah, ya, tertutup dari kenikmatan yang banyak. Sehingga di sini menjadikan yang asalnya kita nikmat, nyaman, senang, berubah menjadi sedih, susah, mengeluh. Sehingga dengan sebab yang demikian ini, akhirnya mulai mencari jalan untuk berpaling dari syariat, untuk bermaksiat kepada Allah. Jadi kebanyakan yang bermaksiat kepada Allah karena merasa ada kekurangan, sehingga dia butuh mencari jalan untuk bahagia. Yang tadinya baca Al-Quran, meninggalkan Al-Quran. Yang tadinya menutup aurat, membuka aurat. Bahkan yang tadinya sholat, jadi tidak sholat. Yang tadinya ngaji, jadi tidak ngaji. Sedangkan yang demikian ini adalah disebabkan karena lupa dari syukur. Maka kita ingatkan pada diri kita agar senantiasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada malam hari ini sesungguhnya kenikmatan yang besar. Awalnya dari rumah hujan sampai di sini terang. Nah, ini satu kenikmatan, dan diingatkan akan kenikmatan-kenikmatan lain yang sering terlupakan. Al-hadirun rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita kembali membahas kitab tauhid. Jadi di sini ada apa ya istilahnya ya, masukan atau informasi. Itu barang siapa orang mukmin mati. Jadi maksudnya barang siapa dari kalangan orang mukmin yang mati kemudian disolatkan jenazahnya oleh sedikitnya 40 orang yang tidak syirik, maka surga jaminannya. Jadi sebenarnya kalau jaminan surga gara-gara ada orang yang menyolati dari kalangan muwahhid, sebatas yang anak ketahui nggak ada jaminan, ya. Jadi nggak ada jaminan. Dari sisi mana jaminannya? Ya. Di sana ada bab, ya, man haqqaqa tauhid dakhalal jannah bighairi hisab wala azab. Ini sudah pernah kita bahas. Barang siapa yang merealisasikan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Apabila dia memenuhi 4 kriteria ini, maka dia akan bisa mendapatkan keutamaan ini. Apakah dia
betul-betul mendapatkan keutamaan ini, wallahu a'lam. Tetapi kriterianya dia udah dapat. Jadi tidak ada yang bisa mengetahui apakah dirinya dijamin surga kecuali kalau ada pemberitaan. Seperti Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah dan seterusnya, seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah. Seperti tatkala Rasulullah Mi'raj, wahai Bilal, tatkala saya sedang Mi'raj, saya mendengar terompahmu itu sudah di depan. Apa yang kamu lakukan? Ya. Kemudian juga kisah tentang wanita yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini imra'atun usra. Fad'ullah hali. Ya, wahai Rasulullah, aku adalah perempuan yang terkena gangguan jin, maka doakanlah aku. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, ad'ullaha laki wa ad'ullaha laki, ya, au sabarti walakil jannah. Aku doakan engkau, maka Allah akan sembuhkan engkau, atau kamu bersabar. Ya. Kamu bersabar, maksudnya kena jin tapi sabar, nggak usah minta doa gitu ya. Kamu bersabar, menerima gitu, minta ampun kepada Allah, nerima karena tawakal. Walakil jannah, dan kamu akan mendapatkan surga. Kemudian wanita ini mengatakan, sobartu. Kalau kayak gitu aku milih sabar. Kamu nggak usah didoakan sembuh, nggak apa-apa. Saya sabar. Yang penting saya bisa masuk ke dalam surga. Walakin ud'ullaha li al-atakasyaf. Akan tetapi aku minta agar engkau ya Rasulullah mendoakan aku supaya aku jangan tersingkap. Karena biasanya kalau orang kena jin itu kan ya semi nggak kontrol lah ya. Semi nggak kontrol. Jadi nggak tahu. Misalnya membuka auratnya gitu kan, nggak tahu gitu. Namanya orang kena jin kan memang ya ada dua makhluk di situ sih ya. Ya, jadi tidak layaknya orang normal gitu. Ada gangguan di situ. Nah, yang sering dikhawatirkan nanti auratnya terbuka. Kemudian didoakan oleh Rasulullah SAW. Ya, dia milih sabar, tetapi tidak auratnya terbuka. Dan kemudian Rasulullah mengatakan inilah gambaran orang yang masuk surga. Jadi jaminan untuk masuk surga dengan semata-mata disolatkan itu nggak ada. Ya, di sini ada penjelasan dari Syekh bin Baz nih. Ya. Jadi jaminannya nggak ada memang, ya nggak ada. Wong taklim kita diterima apa tidak? Diterima oleh Allah, ada jaminan diterima? Nggak ada. Semoga gitu loh. Semoga haji kita, umroh kita dan sebagainya, semoga gitu. Karena ini perkara apa? Ghaib, kan? Belum ada surat pemberitahuan sebagaimana transferan terkirim, transferan Anda terkirim, ya kan? Ini kita nggak ada masalahnya. Cuman tanda-tanda diterima ada. Kalau tambah ngaji, tambah baik, tambah umroh, tambah baik, tambah dan seterusnya. Tambah lapang, tambah bijak, tambah dewasa, tambah tepat, tambah dari kebaikan-kebaikan. Nah, insya Allah ini tanda-tanda diterima. Tapi checklist sampainya amalan kita mulai diterima oleh Allah nggak ada. Nggak ada. Sehingga di sini hadisnya ini ya. Ini dari fatwanya Syekh bin Baz. Beliau menjawab nih, "Tsabata fi hadits Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Telah sabit itu artinya betul-betul ada. Kalau sabit secara bahasa kan artinya kokoh. Tapi maksudnya betul-betul ada gitu. Telah sabit dari hadis Abdullah bin Abbas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma mir rajulin muslimin, muslim yang mana saja ya, yamutu yang meninggal dunia. Yamutu artinya apa? Meninggal dunia, mayit. Tapi kalau sakratul maut itu artinya belum mati, tapi proses terlepasnya ruh dari jasad, proses kematian. Jadi kalau sudah mati namanya mayit. Ya. Muslim yang mana saja ya, yang meninggal dunia, fayakumu ala janazatihi arba'ina rajulan. Kemudian ada 40 orang yang menyolati jenazahnya. 40 orang yang menyolati jenazahnya. Ya. La yusyrikuna billahi syai'an. Yang menyolati ini tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ya. Dengan sesuatu apapun juga.
Karena syirik ini betul-betul menguji keimanan kita. Karena kita kan kadang repot, ya. Kamu boleh lewat asal kamu memotongkan lalat, ya, untuk berhala ini. Kalau kamu nggak mau memotongkan lalat, kamu dibunuh. Daripada dibunuh hanya sekedar lalat kan nggak apa-apa, dipotong. Ini sudah syirik ini, ya, udah syirik. Jadi tauhid itu ujian betul, ujian keimanan, ujian ketakwaan, dan ujian keyakinan. Ya, ujian apa? Keyakinan. Jadi di sini tidak syirik dengan suatu apapun. Ya. La yusyrikuna billahi syai'an, tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, illa syafa'atuhullahu fi, kecuali Allah akan memberikan syafaat kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Beliau mengatakan walidza istahabbal ulama, dengan hadis ini maka dari itu para ulama, ya, memustahabkan, yaitu menganjurkan, mencintai, ya, tahari masjid alladzi fihi jama'atun katsirah. Perhatian, ya, mencari masjid yang di situ jamaahnya banyak. Makanya akhirnya dibawa ke Masjidil Haram, ya kan, Masjid Nabawi, supaya mendapatkan apa? Salat dengan orang yang banyak. Dan di sini juga manfaat hikmah punya teman muwahhid bareng gitu. Sehingga tatkala salat misalnya mencari masjid kan jauh, tapi temannya kumpul, datang nyolatin. Nah, ini keuntungan ini. Ya, tentunya juga keuntungan jadi orang yang muwahhid. Karena walaupun dia disolati oleh 100 orang muwahhid tetapi dia tauhidnya rusak, ini juga nggak berfungsi. Jadi fungsi ini apabila si mati ini juga tauhidnya apa? Baik. Kemudian disolati oleh orang-orang yang tauhidnya baik. Alladzi fi jama'atun katsira lis-shalah, yang di situ ada jamaah yang banyak untuk mengerjakan salat. Alal mayyit fi, untuk menyolati mayit tersebut. Wa kullama kana al-'adad aktsar. Nah, di sini kan beliau mengatakan wa kullama kana al-'adad aktsar, dan tatkala jumlah yang nyolati ini lebih banyak, shara aqrabu ilal khair, maka menjadi aqrabu ilal khair, lebih mendekat kepada kebaikan. Di sini tidak ada kata-kata shara yadman lil mayyit ilal jannah, enggak ada. Cuman di sini menjadikan lebih dekat kepada kebaikan, mendekat kepada kebaikan. Kalau jaminan tadi dengan lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, misalnya ada orang berperang, kena tembak misalnya, katakanlah perangnya itu jihad, kita pun tidak bisa mengatakan kamu syahid gitu, nggak bisa. Paling semoga kamu syahid. Ngaji terus, semoga kamu surga. Nggak bisa mengatakan kamu ngaji terus, beramal soleh terus, berdakwah terus, surga kamu. Dari mana dalilnya? Kamu kan orang soleh. Orang soleh kan surga gitu. Ya, betul memang itu tanda-tanda untuk surga, tapi jaminannya nggak ada. Karena jaminan ini ghaib. Ya. Apa? Lah, kecuali Nabi. Sementara Nabi sudah meninggal dunia. Makanya siapa yang menjamin? Makanya tatkala perkara ini tidak dibangun dengan jelas, orang biasa merekomendasi dengan rekomendasi yang salah. Karena rekomendasi ini kan datangnya dari Allah. Rasulullah SAW itu pun wahyu dari Allah. Lah kalau tidak datang dari Allah, surga-surganya siapa? Ya kan? Apakah manusia bisa bikin surga? Nah, kalau Ahmadiyah itu bikin kartu yang namanya Batesti Makbaroh. Jadi kalau mati kemudian dapat kartu itu, lah ini tiket untuk masuk ke dalam surga. Pertanyaannya surganya siapa? Gitu loh. Klaim itu bisa dilakukan oleh siapa saja, klaim gitu. Klaim, tapi kembali lagi, ini kita sama-sama hamba lagi berjuang menuju Allah SWT. Ya. Makanya orang yang tambah paham tentang Allah tambah tawadhu. Sehingga di antara ulama salaf mengatakan, jikalau manusia tahu tentang apa yang ada pada diriku, niscaya mereka akan menaburkan kepada kepalaku pasir. Maknanya apa? Dia tidak pernah menganggap dirinya baik. Adapun orang lain menganggap dirinya baik, urusan orang lain. Gitu. Urusan orang lain. Nah, karena orang beramal itu
Ingat, bukan karena manusia dan bukan untuk manusia. Jadi jangan sampai mempengaruhi hati kita. Kalau yang ngaji banyak, perasaannya mumbul. Next ngaji bubar, perasaannya drop. Jangan ngaruh gitu. Ya, kalau santrinya banyak, ngapal Qur'annya rajin, santrinya nggak ada, masjidnya tutup, nggak ngaruh. Bahkan kalau orang soleh, kalau pas santrinya nggak ada, malah justru bisa ngapal Quran sendiri. Karena dia apa? Tatkala santrinya banyak, dia ngurusi santri, mengalahkan hak dia. Tapi tatkala santrinya nggak ada, kan kembali dia untuk ngurusin apa? Haknya sendiri, baca Quran dan seterusnya. Nah, manusia itu jangan sampai terpengaruh dengan hal-hal yang demikian itu. Maka di sini dijawab, ini akrab ila al khair, lebih mendekat kepada apa? Kebaikan. Wa aktsaru lid-doa, dan banyak yang berdoakan, begitu. Ini penjelasan dari Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ya hadirun azani wa azakumullah, insyaallah dalam pertemuan kita kali ini kita masih melanjutkan pembahasan tauhid, dan semakin kita belajar tauhid itu semakin terasa betapa butuhnya. Ya, semakin kita belajar tauhid, semakin terasa betapa butuhnya kita dan juga kaum muslimin mengetahui tentang apa? Tauhid. Saya mau nanya sedikit. Kalau misalnya ada anak usia 2 tahun pingin masuk PAUD, diterima apa enggak? Kalau misalnya ada kakek-kakek umur 70 tahun ingin masuk SD kelas 1, boleh apa enggak? Kenapa coba? Enggak memenuhi syarat. Lah bagaimana tatkala manusia yang katanya dia meyakini yang menciptakan Allah, yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah, yang memberikan rezeki Allah, yang menjaga dia Allah, bahkan yang menjaga seluruh alam ini Allah. Berarti konsekuensinya adalah mengilahkan Allah, dan tidak ada ilah yang hak kecuali Allah. Sekarang syarat la ilaha illallah ada berapa? 7. Syarat yang pertama apa? Ini padahal pakar loh, kadang lupa. Pakar ya alhamdulillah ingat ya kan. Tapi kalau dalam bidang yang lain secara umum orang tidak akan berpikir itu, karena sudah berilmu, udah yakin, udah benar dan sebagainya. Kamu mau beli apa? Beli mie ayam. Itu tidak mikir, dia terus datang ke toko sepatu, nggak mungkin. Mesti datangnya kemana? Mie ayam, karena dia tahu syarat dijumpainya mie ayam dan makan mie ayam dan bisa mendapatkan mie ayam dengan memenuhi 7 syarat tersebut. Dia langsung datang ke mana? Bakul mie ayam. Tetapi tatkala orang ingin mendapatkan ampunan Allah SWT, pertolongan Allah, rezeki dari Allah, kok masih pakai jimat? Kok masih pakai pelet? Kok masih pakai penglaris? Kok masih pakai pesugihan? Kok masih dan banyak sekali gergemien orang ngaji ya nasib uripe ora sengsara kayak kiye, gara-gara ngaji uripe sengsara, rezekine seret. Loh, katanya belajar tauhid, kenapa menyesal? Lah tauhidnya kemana? Nah ini pada tahapan yang paling penting kadang lupa. Pada tahapan yang biasa hafal betul. Kenapa anakmu yang 2 tahun gak dimasukkan ke dalam PAUD? Gak masuk syarat. Kenapa kakekmu yang umur 70 tahun gak masukkan SD aja? Gak masuk syarat. Udah sadar manusia itu. Dan gak ada yang melakukan demikian ini. Tapi tatkala kepada Allah, banyak gak yang melakukan pelanggaran yang itu merupakan syarat dari kalimat yang disyaratkan oleh Allah SWT dan disyaratkan ya di dalam agama kita ini harus melalui pintu la ilaha illallah. Banyak nggak yang salah di dalam ibadah, di dalam yang lainnya? Banyak apa tidak? Nah, syarat la ilaha illallah dadak mikir. Syarat yang lainnya nggak pernah mikir. Syarat memakai kolansuah ditaruh di tangan, memenuhi syarat? Tidak. Orang memakai kolansuah semurah apapun pasti di apa? Di kepala. Syarat memakai sepatu, walaupun sepatu mungkin 500.000, belum pernah naruh di telinga atau di kepala. Ya apa tidak? Mesti ditaruh di mana? Kaki. Nah itulah. Masya Allah. Kita lanjutilah hadirun azani wa azakumullah. Nah, berarti sekarang kita membahas nih. Kalau syarat menyembelih ini harus untuk Allah Subhanahu
wa ta'ala, bukan untuk yang lainnya. Kalau untuk yang lainnya dari selain Allah, maka ini yang menyebabkan seseorang dimasukkan ke dalam neraka. Kemarin kita sudah bahas tentang masalah ya, la'anallah man dzabaha li ghairillah, gitu kan? Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. La'anallah man la'ana walidayhi, Allah melaknat bagi mereka yang melaknat kedua orang tuanya. La'anallah man awa muhditsan, Allah melaknat orang yang melindungi perbuatan bid'ah atau perbuatan dosa, tergantung muhditsan atau muhdatsan. Ini pembahasan di sini nggak adanya di dalam kitab syarah kitab tauhid Fathul Majid. Ya, tergantung harokatnya ini. Ya. Berikutnya, la'anallah man ghayyara manaral ardi, dan Allah melaknat orang yang merubah patok tanah, bisa ke depan, bisa ke belakang. Ya, ke depan misalnya kan batasnya di sini, ya kan? Nah, diundurkan ke belakang. Nah, ini, ya kan? Diundurkan kan jadi tambah apa? Lebar. Misalnya batasnya di sini. Ya, diajukan kan jadi lebar. Jadi sini mundur, sini maju. Lah inilah yang namanya rakus, dan ini dilaknat oleh Allah SWT. Ini pelajaran terakhir kita sampai di sini. Berikutnya hadir azani wa azakumullah dari Tariq bin Shihab. Dari Tariq bin Shihab, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala artinya apa? Bersabda. Qala Allah Ta'ala artinya apa? Jadi qala berkata, qala Allah berkata Allah, qala Rasul berkata Rasul. Tapi kalau bahasa Jawa, kalau Rasul bersabda, kalau Allah berfirman. Jadi firman bahasa apa? Jawa, Sangsekerta itu. Tapi kerasannya kayak Arab gitu ya. Kayak jenengnya siapa? Firman. Kayaknya Islam loh. Adalah bahasa Jawa itu, ya itu. Surga bahasa apa coba? Sangsekerta. Artinya apa? Kebun ya, taman lah ya. Taman tapi di akhirat sana, ya, taman. Gitu. Tapi surga itu bahasa Sangsekerta masuk ke dalam bahasa kita, ya. Kita lanjutkan lagi, lah hadrun azani wa azakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dakhalal jannah rajulun fi dzubab. Masuk ke surga seseorang hanya sekedar sebab satu lalat. Jadi satu lalat bisa masukkan manusia ke dalam surga. Dalam satu lalat. Wa dakhalan nar rajulun fi dzubab. Demikian juga keadaan orang yang masuk neraka ini juga bisa disebabkan karena satu lalat. Ya, satu apa? Lalat. Qalu, kemudian para sahabat bertanya, wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana mungkin kok bisa terjadi? Bagaimana yang seperti itu ya Rasulullah? Penjelasannya itu bagaimana ya Rasulullah? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, marra rajulani ala qaumin. Dikisahkan ada dua orang melewati satu kaum. Lahum sonamun la yajuzuhu. Kaum ini memiliki berhala. Kaum ini memiliki apa? Berhala. La yajuzu ahadun hatta yuqarribu lahu syai'an. Tidak ada yang boleh melewati tempat kaum tersebut sampai dia mau berkurban untuk pengagungan berhala dari kaum tersebut. Jadi orang kalau tidak mengenal tauhid, ya, sehingga dia tidak mungkin mengagungkan siapa? Allah. Dan tatkala manusia tidak mengagungkan Allah, mereka mencari siapa yang menurut mereka bisa diagungkan gitu. Makanya manusia kalau tidak mengenal tauhid, hatinya menjadi rusak. Hatinya menjadi apa? Rusak. Itu otomatis. Ya, otomatis akan menjadi apa? Rusak. Otomatis. Karena sifat hati ini akan mencari
siapa sih orang yang mau aku cintai? Siapa yang mau aku agungkan? Siapa yang akan menjadi kekasihku? Begitu. Akan mencarinya namanya hati. Siapa yang aku agungkan? Supaya hati itu tidak rusak, maka Allah tunjukkan kebesarannya, keagungannya, begitu. Tapi kalau manusia tidak bisa mengambil pelajaran tersebut, maka hatinya menjadi rusak. Maka dia mengagungkan selain Allah, bisa jadi patung, bisa jadi ya pohon, bisa jadi batu, bisa jadi tokohnya, gitu ya. Tokohnya, pokoknya nyari. Ya. Padahal itu semuanya makhluknya Allah. Padahal itu semuanya makhluknya apa? Allah. Ya, kalau di Korea itu kan kalau nggak hormat kepada bapaknya Kim Jong Un itu kan, namanya siapa ya? Kim Jong Un itu kan hormatnya gitu. Nah, itu ditanamkan ini loh pendiri, nah gitu. Nah, gitu. Dan itu terus, itu dimanapun akan seperti itu. Pokoknya manusia tidak kenal tauhid, auto, ya, auto akan mengagungkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, coba kita bicara sedikit saja. Sudah pernah mendengar kata cinta pertama? Sudah pernah dengar apa belum kata cinta pertama loh? Sehingga ada istilah kata CLBK ya, cinta lama, keluarga berantakan. Nah, ini. Apa? Kenapa kok dikatakan cinta pertama coba? Sebenarnya hatinya ini belum kenal tauhid, sehingga melihat sesuatu yang indah langsung bercokol. Dalam sekali, dijabut itu seakan-akan ada apanya? Akarnya ini, masih ada akarnya. Ya, sudah 50, sudah 20 tahun nggak ketemu, begitu ketemu kok lah. Nah ini. Ini karena tauhidnya ini nggak dalam. Tapi kalau tauhidnya dalam, walaupun cintanya kayak apa, nggak ada orang yang tahu, yang mencintai kayak dia sendiri masih bujangan, dia sendiri masih di perantauan, walaupun sama-sama cinta, faqala inni akhafullah. Dia mengatakan sesungguhnya aku takut kepada Allah. Kalau masalah hasrat, masalah ini semua manusiawi, normal. Tetapi takut kepada Allah ini menjadikan dia lebih memilih Allah daripada memenuhi apa? Hasratnya. Itu. Berarti dampaknya karena belum kemasukan tauhid, sudah kemasukan cinta kepada selain Allah. Sehingga dikatakan cinta. Nah, makanya cinta pertama itu tauhid dulu. Kenalkan ini idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Karena pas pertama itu nggak dikenalkan. Dikenalkannya paling balonku ada 5, naik-naik ke puncak gunung, pelangi-pelangi, delman, istimewa. Kayak gitu. Akhirnya begitu dia mulai mengejar balik, ini katanya cinta pertama. Hati-hati loh. Ya, cinta pertama itu sebenarnya sejak kecil tanamkan. Kepada siapa? Allah. Kita lanjut, ya. Sudah. Nah, ini kaum ini mengagungkan berhala tersebut. Ya, mengagungkan berhala tersebut. Faqalu li ahadihima. Kemudian pembesar kaum tersebut mengatakan kepada salah satu di antara keduanya, "Qarib. Kalau kamu ingin bisa lewat, kamu harus syaratnya berkurban untuk pengagungan si Mbau Rekso ini." Ya, untuk si Danyang ini gitu. Untuk si sing tunggu sawah ini gitu kan. Makanya ada jabel ya. Ada jabel, ada apa? Macam-macam ya, ada sajen gitu kan. Itu takzim kepada selain Allah. Ya, takzim, ada sajen, ada jimat, ada raja dan seterusnya. Pokoknya kamu harus berkurban. Ya. Kamu harus apa? Berkurban. Kemudian orang ini mengatakan, laisa indi syai'un uqarrib. Aduh, kami dari tempat jauh, nggak ada bayangan, ada persyaratan ini dan itu. Nggak ada satupun yang bisa kami lakukan untuk kurban. Nggak ada. Sapi nggak punya, kambing nggak punya, kelinci nggak punya, ayam cemani juga nggak ada. Ya, ayam cemani nggak ada. Terus apa lagi ya? Teman-temannya itu, nggak ada ini. Kemudian, ya. Faqalu lahu qarib walau dzubab. Gampang. Yang penting kamu ada wujud ta'zim kepada sesembahan kami, kepada berhala kami, kepada pepundennya kami, kepada yang Mbau Rekso di tempat kami ini. Udahlah,
Yang penting kamu wujudkan ta'zimu, berkurbanlah walaupun dengan lalat. Cari lalat sana. Qarib walau dzubab, berkurbanlah walau dengan lalat. Faqarraba dzubaban. Lalat kan gampang lah. Ya, ora usah repot, ora usah kaken pikiran, ora usah kejeron. Gedene kaya kue be, ora masalah lah. Aman gitu kan. Itu yang sering terjadi pada manusia. Makanya manusia hidup di dunia ini harus paham tentang apa? Klasifikasi dosa. Harus paham tentang apa? Klasifikasi dosa. Klasifikasi dosa, kalau misalnya nyolong sapi, kira-kira sama masyarakat diapain? Ya nyolong sapi ya. Tapi kalau nyembelih lalat, kira-kira sama masyarakat diapain? Nggak apa-apa coba. Tetapi nyolong sapi, dosanya nggak sebesar dengan berkurban untuk selain Allah walaupun dengan lalat. Nah ini kan berarti dia jahil tentang klasifikasi dosa. Jadi dosa itu tingkatan-tingkatan. Sebagaimana iman juga tingkatan-tingkatan, amalan tingkat-tingkatan, dosa juga tingkatan-tingkatan. Dia nggak nyadar nih. Ya. Faqarraba dzubaban. Kemudian akhirnya dia berkurban dengan lalat. Fakhallu sabilah. Udah lewat. Udah, apa-apa lewat. Udah berkurban. Fadakhalun nar. Karena dia lupa tidak bertaubat, rasa-rasanya nggak dosa. Kan banyak sekali perbuatan-perbuatan dosa yang kita rasanya nggak dosa, ya kan? Seperti Rasulullah hutan baik kayak kie, terangnya kapan, kubane urung garing, arep mangkat ngaji, bebeh orang mangkat rikuh, hutan baik gitu ya. Lah ini keridhaan terhadap takdir Allah menurunkan hujan kan hilang gitu loh, hilang kan gitu. Tapi kan biasa kayak gitu tuh. Lah dosa-dosa yang kita tidak sadar banyak sekali yang menyertainya. Di sini dia nggak sadar. Ini perbuatan syirik, dia mati belum bertaubat, akhirnya tatkala dia dihisab oleh Allah maka dimasukkan ke dalam neraka. Faqala lil akhar, kemudian penjaga pintu gerbang ini mengatakan kepada laki-laki yang lainnya, qarib, sudah giliran kamu, kurban kamu. Kemudian dia karena belajar tauhid, ini manfaat belajar tauhid. Ya. Dia mengatakan apa? Ma kunta li aqraba li ahadin. Ma kuntu li aqraba li ahadin. Aku bukan termasuk orang yang mau berkurban untuk apa saja, untuk siapa saja, dengan sesuatu apa saja, dunallah, untuk selain Allah. Ya, saya pokoknya nggak mau kalau untuk selain Allah. Dengan apa saja, paling kecil apapun saya nggak mau. Lebih kecil dari lalat pun nggak mau. Untuk siapa saja pun nggak mau saya. Ya, akhirnya karena nggak mau, waduh, kamu otaknya di mana? Apa kamu nggak sayang sama nyawamu? Coba bandingkan kalau kamu nalar ya, nyawa kamu sama nyawanya lalat, mahal mana? Kamu masih punya istri muda lagi, punya anak ganteng lagi, punya toko laris lagi, punya masyarakat. Ya Allah, otak kamu di mana? Lebih baik kamu membunuh satu lalat daripada nyawamu hilang. Dia paham, ini resikonya syirik kepada Allah. Ya, tetap nggak mau. Akhirnya apa? Dipenggal. Ya, kalau di masyarakat seperti ini, tentunya orang yang dipenggal ini akan dicemooh, ya kan? Sebagai bodoh dan seterusnya. Yang sana mesti yang tadi, yang mau berkorban tadi, pinter, hikmah, bijak. Gitu. Cuman di akhiratnya ini nasibnya beda. Tentunya yang dimasukkan neraka akan nyesel. Ya Allah, nek gemien aku aja bodoh kayak. Ya Allah, nek nyong gemien aja gimir, ya, dengan rayuan gombal dan seterusnya, maka aku nasib tidak akan di neraka sebagaimana dia berada di surga. Ini terjadi perbedaan keadaan antara dunia dan akhirat. Akhirnya yang ini dimasukkan kemana?
ke dalam surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Berikutnya hadirun azani wa azakumullah. Dalam pembahasan kita ini yaitu babu ma jaa fi dzabhi li ghairillah, bab apa yang datang dari syariat agama kita ini tentang menyembelih untuk selain Allah. Ada beberapa permasalahan. Yang pertama yaitu tafsir dari surat ya di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am, yaitu qul innas salati wa nusuki. Katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya salatku dan sembelihanku. Jadi sembelihan di sini sekecil apapun tidak boleh diberikan untuk selain Allah. Jadi harus untuk Allah. Nah, kalau kita nyembelih ayam untuk keluarga kita, ya niatkan ikhlas untuk keluarga kita. Boleh. Ikhlas, bismillah, sembelih. Nih, Abi sudah nyembelihkan ayam gitu. Ya. Ats-tsaniyah, yang kedua, tafsir fasalli rabbika wanhar. Yang kedua, di sini ada tafsir dan salatlah kamu untuk Rabbmu dan sembelihlah binatang kurban. Jadi menyembelih binatang kurban ini adalah ibadah besar. Jadi ibadah itu macam-macam. Dan ini menunjukkan kesempurnaan dan keagungan agama kita dan kasih sayang Allah SWT. Jadi ibadah itu macam-macam. Dada yang sama, ya kan? Puasa, ya kan? Puasa tentu beda dengan apa? Salat amalan badan, ada ruku dan seterusnya. Kemudian ada amalan dengan harta, diantaranya apa? Menyembelih, ya kan? Menyembelih kan harta, sapi, kerbau, ya kan? Dan seterusnya kan harta, bahimatul an'am, ya kan? Atau dengan sedekah dan sebagainya, itu juga harta. Ada juga dengan badan, dengan harta, dengan fisik dan seterusnya, seperti haji umroh. Ada berperang juga, ada dengan ilmu, ada dengan kesabaran, ada dengan tawakal. Ya, ibadah itu macam-macam. Dan di sini menyembelih ternyata diikutkan oleh Allah setelah apa? Salat. Berarti menunjukkan bahwasanya menyembelih ini adalah ibadah yang sangat besar. Sehingga kalau dipalingkan kepada selain Allah, maka hukumnya adalah syirik besar, mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Ya, makanya jangan percaya sama dukun, kemen penyakitmu mari, goletna, pitik cemani, larang-laranga, ya dituku. Dukun itu memang ya Allah nipu ya. Kemarin kita ada info Bonita lah ya. Bonita itu dulu terlilit utang, akhirnya lari ke dukun. Sampai akhirnya habis 30 juta. Setelah itu akhirnya dia nggak percaya sama dukun, kembalikan lagi kepada Allah. Dan utangnya pun akhirnya lunas. Jadi dukun itu membikin orang susah setelah susah. Ya. Yang membikin jalan keluar Allah. Makanya kata-kata ini sebenarnya kata-kata agung. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Makanya doanya kalau lunas hutang kan gini. Allahumma kfini bihalalika ngan haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya. Wa aghnini, ya Allah cukuplah aku ya bifadlika dengan keutamanmu, amman siwak, dan jangan aku diberi kecukupan dari selain engkau. Selain engkau kan bisa merdukun, bisa nyopet, bisa nggarong, bisa korupsi, bisa macam-macam dari keharaman Allah SWT. Lah, kok belum bisa? Inilah kekuatan daripada ketakwaan. Kekuatan dari apa? Ketakwaan. Memang berat, tapi Allah akan kasih jalan keluar yang lebih apa? Baik. Nah, ini di sini yang menyembelih termasuk amalan yang besar, sehingga disebutkan setelah sholat baru kemudian apa? Menyembelih. Berikutnya yang ketiga, al-bada'ah bila'nati man dzabaha li ghairillah. Yaitu pada hadis yang kemarin kita baca, yaitu hadis dari Ali radhiyallahu taala anhu diriwayatkan Muslim. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat 4 golongan. Dan yang pertama kali dilaknat oleh Allah adalah yang menyembelih untuk selain Allah. La'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah. Laknat dari Allah artinya at-tardu wal ib'adu min rahmatillah. Diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah. Kalau dia sudah diusir dari rahmat Allah, ya, wis mati arep ngekos nang endi. Nah,
Ya kan? Arep nang dijajal wis mati. Kalau di dunia memang bisa sih. Ya, orang nang masjid nang patrol bisa, pokoknya sekian jalan tuh bisa. Tapi setelah mati coba, ya, tidak ada yang mau menemani kita kecuali amalan kita. Kalau amalannya baik ya temannya harum, wangi, besar, tampan. Kalau amalannya jelek nggak mungkin berubah menjadi harum, menjadi wangi, menjadi tampan, nggak mungkin. Jadi temannya itu sesuai dengan apa? Amalannya. Ini, Masya Allah. Ya, makanya yang paling sayang terhadap kita sebenarnya siapa sih? Ya amalan kita, ya kan? Ya Allah jelas ya, bukan istri kita. Makanya jangan pediren. Loh, wong bojoku be turu, ya nyong turu maning ora sida tahajud gitu. Wong bojoku be ora ngaji, ya nyong ora ngaji. Wong bojoku ora maca Quran, ya nyong ora maca Quran. Jangan pediren, enggak ada hubungannya dengan itu. Pokoknya jalan sendiri. Jadi dai, jadi ustadz enggak ngaruh. Ada santri yang ngaji, enggak ada santri yang ngaji. Ada jamaah yang ngaji, nggak ada jamaah yang ngaji. Ada masjid ya sholat, nggak ada masjid ya sholat, tetap nggak ngaruh. Karena ini amalan untuk siapa? Sendiri. Ya, jangan sampai berpikir, waduh, menjadikan pengaruh buat orang lain. Jangan. Memang ada sih dampaknya. Tatkala kita rajin sholat, rajin beramal kebaikan, dampaknya orang jadi semangat memang. Tapi itu kan namanya berita gembira, bonus. Ya, tatkala orang jadi semangat, kita pun jadi terasa tambah enteng. Ya, coba antum bayangkan ya, kalau antum tinggal di gunung, ya, suruh sregep seperti kalau antum tinggal di Jakarta, ya, enteng sregep di Jakarta atau di gunung? Di Jakarta aja yang berangkat jam 12 malam, ada yang pulang jam 12 malam, ada yang berangkat jam 2 malam, ada yang pulang jam 2 malam, terus gitu. Gak pernah berhenti, cuman cari duit. Kalau di Mekah kan pagi, siang, sore, malam ibadah loh. Unik itu coba. Antum cari kota di dunia ini yang nggak tidur tapi ibadah gitu loh. Kebanyakan kota nggak tidur tapi maksiat. Ya kan? Kalau pagi buat kerja, kalau malam buat apa? Ya buat maksiat lah. Ya kan kebanyakan enaknya maksiat kan malam hari, ya kan? Ya terlepas lah ya. Kalau zaman dulu buang-buang waktu, ya kan? Dengerin lonengan tek ya kan? Langit gelap-gelap, bumi gonjang-ganjing, ya kan? Kok nggak dengerin murotal, kok nggak tahajud, nggak istighfar, ya kan? Kayak gitu loh. Kita lagi hadirah azza wa azakumullah. Yang pertama kali dilaknat adalah yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang keempat, la'ana man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tua. Adakah di antara kita yang melaknat kedua orang tua kita? Alhamdulillah tidak ada, ya waliyadzubillah. Ya. Dan secara umum memang orang tidak akan melaknat orang tuanya. Dan perasaan cinta anak kepada orang tuanya itu fitrah. Ya, makanya bayi itu atau anak kecil itu tidak pernah menaruh benci kepada orang tuanya. Walaupun orang tuanya itu jelek dan dibenci manusia, ya kan? Misalnya ada anak 2 tahun, orang tuanya buron, wajahnya hitam, giginya mancung misalnya, ya, badannya pendek, mandi mungkin setahun sekali misalnya kan? Orang benci banget sama dia. Tapi tatkala dia takut, dia akan manggil bapak, minta rangkulnya kepada bapaknya yang semua orang benci. Itu namanya apa? Fitrah. Loh, kok di sini dikatakan Rasulullah SAW Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Ini gimana nih? Ternyata begini nih. Ada anak melaknat orang tua anak lain. Orang tuamu kayak ketek, tahu nggak? Gitu. Oh, apa iya? Saya nggak tahu. Tahu saya bapak saya baik-baik saja. Kamu tahu nggak? Bapak kamu kayak mbahnya ketek, tahu nggak? Nah, akhirnya kan karena dia orang tua dianggap ketek, dia pun membalas orang tuanya seperti ketek. Akhirnya bahasa Jawa itu wadan-wadanan wong tua. Lah wadan-wadanan seperti ini namanya melaknat kedua orang tua. Makanya jangan sentuh tuh orang tua. Ya semogalah orang tuamu ya dimaafkan dosa-dosanya, orang tua kita juga. Hormati orang tuamu. Saya juga tetap berusaha menghormati orang tua saya kok. Itu satu-satunya loh yang ada di dunia kita. Mungkin nggak kita lahir dari 2 jalur perut manusia,
Nggak mungkin kan? Nah, mesti satu. Udah lahir satu ya sudah, ya kan? Nggak tuh sini satu, ini keluar lagi satu, ya kan? Nah, maka orang tua kita ya satu-satunya yang ada di dunia kita ini, ya kan? Nah, jadi yang sudah keluar udah itu sudah. Nggak muter lagi yang katanya apa? Reinkarnasi itu nggak ada sudah. Kalau dalam bahasa Arabnya itu namanya tanasuh, nggak ada. Udah terus gitu jalan udah. Nah ini nggak boleh melaknat kedua orang tua karena akan mendatangkan laknat Allah. La'ana man la'ana walidayhi. Ya. Wa minhu antal ana walidi rajul fayal'an walidayka. Penjelasannya seperti tadi, sama. Berikutnya yang kelima, di sini yang kelima. Yang kelima yaitu la'ana man awa muhditsan. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Wa huwa rajul yuhditsu syai'an, yaitu seseorang yang membuat perkara bid'ah. Jadi perkara bid'ah itu memang gloyor begitu saja, dan orang yang nggak memiliki ilmu tentang masalah sunnah ya memakan begitu saja gitu. Jadi ini masya Allah, makanya orang menghidupkan sunnah itu kayak orang memadamkan api gitu. Lah orang mematikan sunnah itu cuman kayak orang lempar korek, tinggal pergi nanti nyala sendiri gitu. Masya Allah. Pokoknya peradaban orang mengenal sunnah, mengenal tauhid dengan belajar. Kalau orang tidak mengenal tauhid dan mengenal sunnah, tidak usah belajar. Yang tadinya tauhid pun terjatuh syirik, yang tadinya sunnah pun terjatuh pada bid'ah, yang tadinya taat pun terjatuh kepada apa? Maksiat. Itu sudah kayak gitu. Makanya di mana saja ada yang namanya maksiat, di mana saja, apakah maksiat itu berupa syirik, apakah itu bid'ah, ataukah itu maksiat berupa kezaliman terhadap diri sendiri. Begitu. Jadi di mana tidak ada dakwah, maka di situ pasti akan ada maksiat. Di mana ada dakwah, maka di situ hidup kehidupan yang diridhoi oleh Allah, walaupun di negeri kafir. Di Amerika banyak orang yang mengenal tauhid, mengenal sunnah, ada di Jerman, di Rusia, karena adanya dakwah. Ya, bahkan mungkin di tempat lingkungan orang yang belajar tauhid, karena dia tidak belajar tauhid, justru dia apa? Terjatuh pada perkara apa? Bid'ah. Waliyadzubillah. Nah, orang yang melindungi orang yang berbuat bid'ah itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilindungi. Mungkin dia masuk ranah hukum. Ya. Kamu bilang katanya ada nabi setelah Nabi Muhammad, yaitu Mirza Ghulam Ahmad nih. Nah, kemudian dia betul meyakini seperti itu. Akhirnya dia dituntut secara hukum, ini penistaan agama ini. Kemudian ada orang yang melindungi. Ini orang saya nih. Kalau kamu masih ngejar-ngejar dia secara pasal hukum misalnya, kamu berhadapan dengan saya nih. Maka orang yang melindungi ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai jadi temannya orang jelek. Karena yang namanya teman tidak ridho kalau temannya ya kan, disakiti. Kowe nglarani kae, kowe ketemu karo aku. Kayak gitu. Urusane karo nyong. Buh, bentuknya kayak ngapa? Sing penting urusane kayak nyong, walaupun baru nyong turu. Tapi kan pengaruh kata-kata itu menjadikan pengaruh bagi orang yang mau ya menegakkan hukum padanya. Ya, minimal mentalnya jadi ya Allah, dia akan menjadi backingnya kayak gitu. Gak boleh. Wis ngana lah, wis ngana. Kayak misalnya dia adalah bapaknya. Wis ngana kayak walaupun anakku wong kayak salah, ora apa-apa. Ngana ora apa-apa. Wong Rasulullah pengen jikalau Fatimah anaknya Muhammad mencuri, aku akan potong tangannya. Lah aku tuh Nabi Muhammad, anakku juga tuh Fatimah nggak salah. Wis ngana ora apa-apa. Daripada nangyong, ora apa-apa ngana, ikhlas. Lah itu namanya orang tua yang memiliki iman. Kadang kan orang tua bu elek, bu apik, anakku tek bela. Nah, itu. Benar apa salah? Salah. Bu elek, bu apik, bojoku tek bela. Dan itu ada orang yang seperti itu. Waliyadzubillah. Berlindung kepada Allah. Berlindung kepada apa? Allah. Jadi tidak boleh melindungi orang yang berbuat bid'ah. Berikutnya yang keenam yaitu la'ana man ghayyara manaral ardi. Allah melaknat orang yang merubah patok tanah. Ya, ghayyara manar ardi, menggeser ke depan atau ke belakang, ke samping atau kanan, sama saja. Ya. Berikutnya yang ketujuh, di sini ada pelajaran yaitu apa? Al-farqu bainal la'nal muayyan
wala'ana ahlul ma'asi ala sabilil umum. Di sini dibedakan melaknat secara individu. Misalnya, semoga Allah melaknat Muhammad. Ada orang nyuri, namanya apa? Muhammad misalnya. Pas namanya Muhammad tapi nyuri ayam misalnya. Padahal ayamnya ini ayam yang paling dia sayangi ya, karena dikasih dari mbahnya, terus sampai ke orang tuanya, sampai ke dia gitu. Dia senang, kok malah dicuri? Dia kecewa, dia melaknat. Ini namanya apa? Muayyan. Ini dibedakan dengan laknat yang umum bagi pelaku maksiat. Contohnya, Allah melaknat orang yang merubah patok tanah. Di situ ada nama orang yang disebutkan apa tidak? Tidak. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku bid'ah. Di situ ada nama orangnya apa tidak? Walaupun itu khusus tapi umum. Ya. Kalau itu tadi kan khusus namanya Muhammad begitu. Nah, di sini dibedakan. Jadi kalau misalnya kita mau melaknat yang muayyan, ini hati-hati. Ya, ini hati-hati. Karena Rasulullah SAW mengatakan, sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela kaum muslimin itu fasik, sedangkan membunuhnya adalah kekufuran. Sedangkan menghina kaum muslimin seperti membunuhnya. Hati-hati. Nah, kalau memang mau menyebutkan orang yang secara individu mau dilaknat, ya harus memenuhi syarat-syarat. Udah dinasihati nggak mau, ya nih kamu nih coba ya kamu tobat aja deh, nanti kamu dapat fasilitas ini, ternyata nggak mau. Udah kamu nyadar aja deh kamu salah, ternyata nggak mau. Dinasihati dengan cara apapun tetap tidak mau. Ya, seperti Firaun. Firaun kan sudah dinasihati, ya apa tidak? Sudah dinasihati belum Firaun? Sudah disebut Firaun. Padahal Firaun itu namanya siapa? Wallahu a'lam. Ora ono wong sing ngerti. Lah Ramses jare. Ya, Farao jare. Abdurrahman jare. KB kan jare. Lah, dengan kata-kata itu pas karena tidak ada data dari Al-Qur'an, tidak ada data dari As-Sunnah. Tapi kalau sudah ada data dari Al-Qur'an, ada data dari Sunnah, lah agama kan KB jere. Nah, ini salah ini. Karena Allah sudah menunjukkan bukti-buktinya loh, kekuasaannya, tanda-tandanya dan sebagainya gitu. Tapi kalau dari selain Allah, jare. Kita tidak bisa meyakini 100% jere, dan kita juga tidak percaya namanya Farao, namanya Ramses, namanya apa dan ini dan itu. Kalau kita percaya itu namanya Farao, akhirnya bagi mereka yang memberi nama Farao nanti akan menunjukkan ini sejarahnya Farao, ini begini, ini Ramses yang ke-12, ini yang dimaksud dalam Al-Qur'an sebagai Firaun. Lah, data ini data dari mana? Wong kita juga nggak meneliti, penelitian mereka juga kita nggak tahu benar apa tidak, ya kan? Karena di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan gitu. Lah, kalau Abu Jahal lah namanya Abul Hakam. Namanya Abul Hakam karena perbuatan zalim jahat diganti Abul Jahal ya. Jadi ini nama-nama yang sudah disebutkan karena memang ini sudah pas disebutkan, kan dinasihati nggak mau, disadarkan nggak sadar, dan ngelawan dalam keadaan apa? Ngelawan dalam keadaan apa? Sadar. Kamu sadar kamu ngelawan perkara yang benar, sadar. Kamu sadar kalau ngelawan yang benar itu resikonya nanti diazab oleh Allah, sadar. Kamu nanti dilawan oleh Allah, sadar. Kamu sadar, tetap ngelawan. Inilah bahayanya manusia. Ya, bahayanya apa? Manusia. Jadi manusia kadang ini kalau nggak terbiasa latihan mengendalikan diri, terbawa dengan yang namanya kata orang ya, efek domino. Misalnya ada orang minum khamr ya kan? Kamu tahu khamr ini haram nggak? Tahu. Kenapa kamu lanjutkan? Nanggung. Nah, terlanjur basah ya. Nah, ya, wis tiba ora arep dilat maning. Sendumuk batuk sanyarik bumi gitu. Ya Allah, ya Robi, dadi godhong ora arep nyoek, dadi banyu ora arep nyawuk. Wis tertutup hatiku. Ya, jadal dibuka setitik lah. Wong tesi anak gemen taung lairna. Ora bisa. Ya, sik ora bisa ndeleng disadarna, sadar sing eling gitu. Ora bisa, kadung lara, ya kan? Nah, ya latihan gitu. Lah, ini sadar sampai mati berbuat seperti itu, akhirnya dilaknat secara individunya.
Jadi melaknat secara individu dengan melaknat secara umum dari pelaku maksiat dibedakan. Begitu. Sebagaimana dalam hadis ini. Tetapi waktunya habis ya. Seperti biasa kalau sudah ada adzan, terkadang konsentrasi kita sudah nggak utuh, sudah buyar ya, sudah buyar. Jadi ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga ada pahalanya. Ya, semoga berpahala, semoga diterima oleh Allah. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.